Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Nur Komaria SPMSI selaku dosen pengampu mata kuliah usaha tani beserta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Jen Ferial dengan NIM 2203111011. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mini riset saya mengenai Tritunggal Usaha Tani Budidaya Ikan Gurami. Kali ini ada 3 subbab, yaitu yang pertama ada klasifikasi usaha tani, yang kedua ada faktor produksi usaha tani, dan yang terakhir ada analisis biaya usaha tani. Lanjut pendahuluan. Nah, mini riset yang saya lakukan berada di Desa Duku Tengah, Beduran, Sidoarjo, di mana mini riset pada kebanyakan daerah ini itu menggunakan budidaya ikan atau bidang perikanan. Alasan budidaya gurami pada daerah ini karena gurami memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga banyak dibudidayakan oleh nelayan sekitar sini. Selanjutnya yaitu gurami merupakan ikan air tawar yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Pada pengolahan budidaya ikan gurami harus memerlukan pembibitan hingga pengolahan dengan baik. Nah, salah satu permasalahan yang dihadapi para petani yaitu budidaya ikan gurami membutuhkan modal yang besar dan kerugiannya juga tinggi, sehingga bila tidak diolah dengan baik maka gurami akan mengalami kerugian. Selanjutnya yaitu ada permasalahan Tritunggal Usaha Tani Budidaya Ikan Gurami. Permasalahan Tritunggal Usaha Tani ini dapat meliputi petani, lahan, dan komoditas. Pada permasalahan petani, salah satunya yaitu kurangnya pelatihan petani mengenai cara budidaya gurami yang tepat. Permasalahan kedua yaitu permasalahan lahan, di mana kualitas air pada budidaya ikan gurami ini mudah kotor. Pada permasalahan yang ketiga yaitu permasalahan komoditas, di mana terdapat beberapa serangan penyakit pada ikan gurami. Dari beberapa serangan penyakit pada satu ikan gurami itu akan menular ke ikan lainnya, sehingga permasalahan ini cukup serius pada petani daerah ini. Lalu, ada beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, solusi pada petani dengan masalah tersebut dapat diberi solusi dengan adanya penyuluhan dari pemerintah. Penyuluhan tersebut mengenai budidaya ikan gurami yang tepat dari awal pembibitan hingga proses panen dan pasca panen. Solusi untuk mengatasi permasalahan lahan tersebut dapat diatasi dengan kita menjaga kebersihan air kolam, di mana air kolam tersebut dapat diganti selama 3 bulan sekali. Penggantian air kolam tersebut dapat digunakan mesin diesel untuk membantu mempermudah dalam pergantian air. Air yang digunakan untuk mengganti biasanya air sungai. Lalu solusi yang ketiga dari permasalahan komoditas dapat digunakan dengan campuran daun-daunan seperti daun kangkung. Pada ikan gurami, daun kangkung sangat berpotensi untuk mengatasi penyakit bercak-bercak pada gurami, sehingga dalam pemberian pakan itu biasanya dicampur dengan daun kangkung. Selain itu juga diberi obat-obatan sesuai dosis yang tepat. Lalu ada klasifikasi usaha tani budidaya gurami. Yang pertama yaitu usaha tani budidaya ikan gurami ini merupakan bentuk usaha tani perorangan, di mana bentuk usaha tani ini milik pribadi. Dan yang kedua, pada usaha tani budidaya ini memiliki corak usaha tani yang komersial, karena usaha tani ini digunakan untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Jadi petani yang saya wawancarai itu sengaja membudidaya ikan gurami untuk dijual kembali ke konsumen dengan harga yang sudah ditetapkan. Yang ketiga yaitu memiliki pola usaha tani khusus, di mana pola usaha tani ini hanya menggunakan satu usaha tani saja, hanya perikanan, tidak ada campuran pertanian maupun peternakan, dan hanya digunakan atau dibudidayakan dengan satu orang petani saja. Lalu selanjutnya ada faktor input produksi usaha tani budidaya ikan gurami. Faktor input produksi usaha tani budidaya ikan gurami ini meliputi beberapa faktor, yaitu faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan manajemen. Yang pertama yaitu ada faktor alam. Faktor alam pada budidaya ikan gurami ini, di sini banyak membudidayakan ikan gurami karena faktor alamnya yang mendukung. Karena kualitas air di Desa Duku Tengah ini sangat cocok untuk budidaya ikan gurami, yaitu air tawar. Dan keadaan iklimnya mendukung sehingga para petani di sini banyak membudidayakan ikan gurami. Terus selanjutnya yaitu ada faktor tenaga kerja. Tenaga kerja yang digunakan merupakan tenaga kerja manusia saja, tanpa menggunakan tenaga kerja mesin maupun hewan. Yang menggunakan tenaga kerja mesin hanya untuk pergantian air dengan mesin diesel pada 3 bulan sekali.
Dan sistem tenaga kerja manusia ini menggunakan sistem upah harian. Selanjutnya yaitu faktor modal. Faktor modal yang digunakan meliputi modal dalam pembuatan kolam buatan, pembibitan, pembelian pakan, pemeliharaan ikan dari panen hingga pasca panen. Lalu yang terakhir yaitu ada faktor manajemen. Manajemen ini harus dilakukan dengan baik, di mana apabila petani tidak menggunakan manajemen yang baik, maka produksi budidaya ikan gurami akan tidak berhasil dengan baik. Jadi manajemen yang dilakukan dengan manajemen keuangan, manajemen pengelolaan lahan, perencanaan hingga produksi panen dan pasca panen yang baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis budidaya usaha tani ikan gurami. Analisis budidaya ikan gurami di Sidoarjo ini membutuhkan biaya tetap dan biaya variabel, di mana biaya tetapnya itu meliputi yang pertama yaitu sewa kolam. Namun petani yang saya wawancarai kali ini, beliau memiliki kolam ikan pribadi sehingga tidak ada biaya sewa kolamnya. Lalu yang kedua ada mesin peralatan kolam. Di sini petani tersebut menyewa mesin peralatan kolam berupa diesel, di mana untuk pergantian air kolam tersebut. Nah, pergantian air kolam tersebut dilakukan 3 bulan sekali dalam 1 tahun, sehingga membutuhkan 4 kali penyewaan dalam 1 tahunnya dengan harga 70.000, di mana berjumlah 280.000. Lalu yang kedua biaya pajak dan iuran. Biaya pajak ini meliputi biaya pajak tanah per tahun. Dalam 1 tahunnya kira-kira membutuhkan 200.000, sehingga total biaya tetap yang dikeluarkan oleh petani ini adalah 480.000. Lalu yang kedua ada biaya variabel. Biaya variabel ini dapat meliputi bibit ikan, pakan ikan, obat-obatan, bensin, pembuatan kolam, pembibitan, pemeliharaan hingga panen dan pasca panen. Bibit yang pertama yaitu bibit ikan. Bibit ikan yang digunakan dalam budidaya ikan gurami pada petani yang saya wawancarai sebesar 5.000 bibit dengan satuan per ekornya 500, sehingga biaya untuk membeli bibit ikan berjumlah 2.500.000. Lalu yang kedua yaitu pakan ikan. Pakan ikan dalam 1 tahun meliputi 25 karung. Harga per karungnya itu sebesar 370.000, dan jumlah keseluruhan 25 karung tersebut 9.250.000. Perlu diingat, pada budidaya ikan gurami ini memiliki 1 tahun dalam 1 kali panen. Jadi proses pembibitan hingga panen pada budidaya ikan gurami ini rata-rata membutuhkan waktu 1 tahun dalam mencapai panenan gitu. Lalu yang ketiga yaitu ada obat-obatan. Obat-obatan yang digunakan pada budidaya ini adalah 5 pak dengan harga 30.000 dan berjumlah 150.000. Nah, untuk obat-obatan ini merupakan tidak selamanya harus dibutuhkan, karena balik lagi yang tadi, pada penyakit ikan gurami tersebut berupa bercak-bercak putih. Nah, di situ petani yang saya wawancarai ini itu hanya menggunakan campuran daun kangkung dengan pakan. Nah, apabila penyakit tersebut kurang atau tidak bisa disembuhkan, baru diberi obat-obatan. Lalu yang itu biaya bensin. Biaya bensin berupa 4 liter dalam 1 kali panen. 4 liter tersebut dengan harga 1 liternya 40.000, dengan jumlahnya keseluruhan itu 160.000. Jadi, pada biaya pergantian air kolam dengan mesin diesel itu membutuhkan bensin sebagai bahan bakarnya. Nah, bensin yang digunakan ini dalam 1 kali pergantian itu 1 liter. Jadi dalam 1 tahun kan 4 kali menyewa mesin diesel, otomatis kita membutuhkan 4 liter bensin untuk menyuplai bahan bakarnya, sehingga biaya bahan bakarnya berupa bensin tersebut sebesar 160.000. Selanjutnya yaitu ada biaya pembuatan kolam, pembibitan, dan pemeliharaan itu membutuhkan 1 HKP, di mana gaji per harinya sebesar 200.000. Lalu yang terakhir yaitu ada panen dan pasca panen. Nah, pada biaya ini memerlukan 2 orang sehingga membutuhkan 2 HKP dalam 1 hari tersebut, dan jumlahnya 100.000, di mana biaya HKP tersebut double. Nah, jadi total biaya variabel semuanya itu 13.160.000. Lalu biaya total semuanya sebesar 13.540.000, di mana biaya total tersebut hasil dari biaya variabel yang digabungkan dengan biaya tetap.
Selanjutnya yaitu ada analisis biaya usaha tani gurame meliputi biaya eksplisit dan implisit. Biaya eksplisit merupakan biaya tetap yang wajib dikeluarkan oleh semua usaha tani, baik meliputi usaha tani peternakan, perikanan maupun pertanian. Nah, dan biaya implisit itu merupakan biaya yang harus dikeluarkan namun biaya tersebut tersembunyi sehingga tidak wajib untuk dicatat. Biaya eksplisit yang digunakan pada budidaya ikan gurame ini meliputi bibit ikan, pakan ikan maupun obat-obatan. Sedangkan biaya implisit yang digunakan pada budidaya ikan gurame ini dapat meliputi upah tenaga kerja keluarga. Yang eksplisit itu 12.160.000 dan biaya implisit yang dikeluarkan yaitu 400.000, di mana 400.000 ini dari biaya tenaga kerja dalam keluarga pada pemanenan. Nah, pada pemanenan tersebut, petani yang saya wawancarai ini menggunakan tenaga keluarga dalam proses panen memanen dan membutuhkan 2 orang. Total biaya eksplisit dan implisit yang dikeluarkan jadi sebanyak 12.460.000. Lalu ada analisis pendapatan budidaya ikan gurame. Nah, analisis pendapatan ini berbeda-beda tergantung dengan penjualan ikan per kilonya. Pada usaha tani yang saya wawancarai ini, petani tersebut menjual ikan gurame yang dibudidayakan, harga jualnya 30.000 per kilo, sedangkan produksi ikan gurame yang dibudidayakan yaitu sebesar 2.500 kilo. Lalu ada analisis pendapatan budidaya ikan gurame. Nah, di sini ada penerimaan kotor, di mana penerimaan kotor tersebut dari hasil total keseluruhan jumlah berat ikan yang dalam satu kali panen atau dalam 1 tahun tersebut. Nah, di mana penerimaan kotor dengan hasil 2.500 kilo tersebut dikalikan dengan 30.000, di mana 30.000 tersebut merupakan harga jual per kilonya, sehingga penerimaan kotor yang didapatkan yaitu sebesar 75 juta. Lalu ada biaya tersebut berupa biaya variabel dan biaya tetap. Biaya variabel di sini meliputi biaya yang harus dikeluarkan dalam usaha tani budidaya apapun, entah itu pertanian, peternakan maupun perikanan. Dalam usaha budidaya ikan gurame ini, biaya variabel yang dikeluarkan sebesar 13.160.000, di mana itu meliputi pembelian bibit ikan, pembuatan kolam, lalu ada pembelian pakan dan obat-obatan. Dan biaya tetap yang dikeluarkan yaitu berupa sewa lahan, sewa mesin, dan juga pajak sebesar 480.000, sehingga total biaya yang dikeluarkan yaitu 13.540.000. Lalu ada pendapatan atau keuntungan kotor, di mana pendapatan tersebut hasil dari total penerimaan kotor dikurangi dengan hasil biaya dari biaya variabel dan biaya tetap yang dibutuhkan, di mana sebesar 75 juta dikurangi 13.540.000 dan didapati sebesar 61.460.000. Selanjutnya ada biaya yang diperhitungkan tenaga kerja dalam keluarga. Nah, biaya yang diperhitungkan tenaga kerja dalam keluarga ini menggunakan 1 HKP, di mana 400.000. 400.000 tersebut dari total 2 tenaga kerja dalam 1 hari untuk proses pemanenan tersebut. Selanjutnya ada keuntungan bersih. Keuntungan bersih tersebut merupakan hasil keseluruhan dari keuntungan kotor itu dikurang dari total tenaga kerja dalam keluarga tersebut. Jadi 61.460.000 itu dikurangi 400.000, sehingga total yang didapati itu berupa 61.160.000. Dari hasil total penjualan dan pendapatan tersebut didapati analisis kelayakan usaha tani ikan gurame merupakan RC rasio sama dengan total penerimaan per total biaya sama dengan 75 juta tadi dibagi dengan 13.540.000, di mana 75 juta itu penerimaan kotor dibagi 13.540.000 tersebut merupakan biaya keseluruhan dari biaya variabel dan biaya tetap. Bagian tersebut didapati 5. Nah, dari nilai 5,5 tersebut, di mana usaha tani tersebut layak dijalankan karena dinilai sangat menguntungkan. Nah, berikut adalah dokumentasi dengan petani di mana saya mewawancarai petani tersebut. Nah, petani tersebut bernama Bapak Mujib, di mana kolam yang digunakan yaitu kolam buatan dengan ukuran 8x15. Nah, pada kolam-kolam tersebut itu tidak hanya ikan gurame, ada juga ikan lele dan ikan patin. Pada kolam ikan gurame itu terletak di belakang saya itu. Nah, di ikan gurame tersebut memiliki 5.000 bibit yang dibudidayakan,
Dan pakan yang digunakan yaitu sebesar 25 kilo tersebut dengan campuran daun-daunan, karena gurami menyukai daun-daunan. Ini terletak di Jalan Pahlawan Duku Tengah Budoran Sidoarjo. Lalu di sini ada beberapa literasi yang saya cantumkan mengenai budidaya ikan gurame. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.